Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Isma Aulia dengan NPM 22150610045. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum teknik digital yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika. Nah, apa sih gerbang logika itu? Nah, gerbang logika adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital untuk mengubah masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output yang logis sebagai hasil dari voltase atau arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbol 1 atau true atau 0 yang bernilai false. Kedua angka ini akan menggambarkan benar, true dan salah, false, tinggi, high, dan low itu rendah, serta hidup itu on dan mati yaitu off. Contoh dari penerapan gerbang logika adalah ketika menyalakan barang elektronik. Gerbang logika memiliki 3 bagian, yaitu transistor, resistor, dan dioda. Ketiga bagian ini bergabung untuk beroperasi secara sederhana ataupun kompleks menurut Laksamana Rajendra dalam situs Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat contoh dari gerbang logika. Jadi sebenarnya contoh gerbang logika itu ada 7 ya. Tapi di sini yang saya jelaskan hanya 5 saja. Yaitu yang pertama yaitu gerbang logika NOT. Nah, jadi jenis gerbang logika NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0, dan jika inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Gerbang logika yang kedua yaitu OR. Nah, jenis gerbang logika ini sama kayak gerbang AND, memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Begitu pula dengan gerbang logika yang ketiga yaitu AND. Dia juga jenis gerbang logika yang memerlukan 2 input atau lebih untuk menghasilkan suatu output. Lanjut ke gerbang logika yang keempat yaitu NOR. Nah, NOR itu adalah gabungan dari gerbang logika NOT dan gerbang logika OR. Output yang dihasilkan adalah kebalikan dari gerbang logika OR itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND merupakan gabungan gerbang logika dari NOT dan AND. Artinya, nilai output gerbang NAND itu kebalikannya dari gerbang logika AND. Lanjut ke penjelasannya, di sini bisa dilihat gambar dari gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT dikenal dengan sebutan negasi, dan gerbang logika ini juga dikenal dengan rangkaian inverter karena tugasnya tersebut. Pada gerbang NOT, itu jika input bilangan binernya 1, maka outputnya akan bernilai 0, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, gerbang logika NOT itu bisa ditemukan pada komponen listrik IC7404. Jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Lanjut di sini ke gerbang logika OR. Jadi di sini bisa dilihat ya gambar dari gerbang logika OR. Nah, jadi OR itu jika inputnya bernilai false atau bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Tapi jika salah satu inputnya itu bernilai 1 atau semua inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1 atau true. Gerbang OR ini termasuk sebagai gerbang logika yang sederhana, karena hanya melibatkan resistor dan transistor. Gerbang OR ini juga punya cara kerja yang sama seperti gerbang AND, di mana memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan 1 output. Bedanya, bilangan OR ini ketika salah satu atau semua input bilangan binernya 1, maka outputnya itu juga 1. Sedangkan jika semua inputnya adalah 0, maka outputnya juga 0. Gerbang OR itu bisa kita temukan pada komponen listrik IC7432. Lanjut ke gerbang logika AND.
Jika salah satu atau seluruh bilangan biner pada inputnya adalah 0, maka output yang akan dihasilkan juga 0. Tapi jika inputnya itu semuanya 1, maka outputnya juga 1. Nah, gerbang logika N itu juga menjelaskan bahwa ketika input berupa angka 0, maka outputnya itu gak bisa diaktifkan atau dalam tanda kutip itu false. Nah, dari simbolnya ini, gerbang logika N itu terlihat punya dua input AB di sini ya, yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan itu hanya punya satu output berupa X. Nah, gerbang logika ini bisa ditemukan pada komponen listrik IC7208. Lanjut di sini ke gerbang logika NOR. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas, gerbang logika NOR itu punya dua masukan dan satu keluaran. Ini ya, jadi A sama B ini adalah dua masukan dan keluarannya itu adalah X-nya ini ke bawah kolom X. Oke, jadi lanjut lagi, masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 itu akan menghasilkan angka 1. Sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Ini berarti kebalikan dari output dari gerbang logika OR. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOR itu kebalikannya. Nah, tadi udah dijelasin ya. Berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOR itu bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Nah, gerbang logika NOR itu bisa ditemukan pada komponen listrik yang bernama IC7436. Nah, dan ini dia penjelasan tentang gerbang logika yang terakhir, yaitu gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND itu adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu maka bisa dibaca menjadi NOT N atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC7400, 7400 ya. Jadi tabel kebenaran gerbang logika NAND itu menjelaskan bahwa masukan itu berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Sedangkan masukan angka 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Ini berarti sangat berkebalikan dengan output dari gerbang logika N. Di sini kita juga bisa lihat gambar dari IC logika dari gerbang NOT, N, OR, NAND, dan NOR. Nah, jadi input dari gerbang logika NOT itu cuma 1 ya, dan jumlah gerbang dari NOT itu ada 6. Di sini juga bisa dilihat jumlah dari ICTTL-nya itu 7404, ICCMOS-nya itu 4069, high speed-nya 74HC04. Lanjut ke gerbang logika N itu inputnya bisa 2, 3, atau 4. Input atau gerbang logika OR itu sama dengan gerbang logika N. Dan input gerbang logika NAND itu ada 2, 3, 4, 8, 12, dan 13. Dan input dari gerbang logika NOR itu ada 2, 3, 4, 5, dan 8. Jumlah gerbang dari logika N itu ada 4, 3, dan 2. Jumlah gerbang logika OR itu ada 4, 3, dan 2. Sama ini ya, N sama OR ya. Terus NAND di sini juga jumlah gerbang logikanya bisa 4, 3, 2, 1-nya 3 kali. Dan jumlah gerbang logika dari NOR itu 4, 3, 2, 1, 2 kali. Nah, di sini ini saling berkesinambungan ya. Jadi input atau contohnya ya, ini input gerbang dari NOR itu kan ada 2, berarti jumlah gerbangnya juga pasti ada 4. Dan input dari gerbang logika NOR 4 pasti jumlah gerbangnya ada 2. Di sini juga bisa kita lihat ICTTL, ICCMOS, dan high speed CMOS ini nggak bisa aku jelasin satu persatu karena di sini juga udah dijabarkan di gambarnya ini. Lanjut ke contoh dari gerbang logika. Di sini jadi kita bisa lihat ya, di sini ada berupa inputan, di sini adalah gerbang logika, dan yang terakhir ini angka 1 ini merupakan outputnya. Di sini bisa dilihat ini ada gerbang logika N, gerbang logika OR, gerbang logika NAND, dan di sini ada gerbang logika NOT. Nah, untuk
lebih jelasnya bisa saya jelaskan di aplikasi Proteus. Di sini saya sudah membuat contoh dari gerbang logikanya. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, ini dia gambaran gerbang logikanya. Di sini ada gerbang logika N, ada gerbang logika NAND, gerbang logika NOT, gerbang logika OR, dan di sini sebagai input dan outputnya, ini outputnya, ini juga output, ini yang lebih besar, ini ya, ini namanya outputnya. Dan logic toggle ini adalah inputannya, yaitu yang angka 1 ini sama angka 0. Ini input dan outputnya. Oke, jadi di sini bisa langsung dijalankan saja ya outputnya. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini inputnya satunya ada 3 dan outputnya di sini adalah 0. Nah, oke, jadi di sini bisa dijelaskan ya. Jadi di sini jika inputnya di sini kan 1 bertemu dengan 0 lalu di n kan, berarti hasilnya adalah 0 karena n itu bisa bernilai 1 jika inputnya itu 1 dengan 1. Lanjut ke sini, jadi kan di sini dia nilainya 0 kan ya. Lalu di sini 1 bertemu dengan 1 di OR kan, maka hasilnya adalah 1. 0 bertemu dengan 1 jika di NAND kan, maka hasilnya 1. Setelah itu, setelah kita temukan hasilnya di NAND, lalu kita negasikan. Jadi 1 bertemu dengan 0, maka hasilnya juga 0. Gitu. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, gimana kalau angka satunya di sini kita ubah? Nah, di sini 1 ketemu dengan 1 di n kan, maka hasilnya adalah 1. Lalu di bawah sini kan ini ada itu gerbang logika OR. Di sini ada 1 bertemu dengan 0, jika di-OR-kan maka hasilnya adalah 1. Jadi di sini 1 bertemu dengan 1 maka hasilnya adalah 0. Lalu 0 ini kita negasikan, maka outputnya adalah 1. Oke, jadi kita beberapa break lagi, kita ubah lagi posisi angka satunya. Nah, di sini juga bisa dilihat. Nah, di sini input berupa angka 1 bertemu dengan huruf 0 lalu kita n-kan. Maka 1 bertemu 0, hasilnya adalah 0. Dan di bawah sini input A1 bertemu dengan angka 1 di-OR-kan, maka hasilnya adalah 1. 1 bertemu dengan 0 jika di-NAND-kan, maka hasilnya adalah 1. Jadi NAND ini adalah kebalikannya dari n. Nah, n itu kalau misalnya 1 bertemu dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, di NAND ini 1, hasilnya tadi udah disimpan ya. Nah, habis itu dinegasikan. Jadi outputnya adalah 0. Oke. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.